Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah materi terakhir ya di semester ganjil untuk materi kimia farmasi 1. Materi terakhir ini terkait dengan teknik analisis obat secara kualitatif. Nah, sumbernya ini saya ambilkan dari buku terbitan dari Kementerian Kesehatan, karangan Harpolia Cartika ya. Jadi ini ditulis oleh Ibu Teranda Harpolia Cartika. Silahkan kalau misalnya ingin dicari ya, ini ada e-booknya. Baik, untuk materi kali ini saya akan langsung saja menjelaskan dari bukunya. Di sini saya rasa sudah cukup jelas, hanya saja mungkin perlu beberapa saya kasih penjelasan di sini ya, terutama untuk di pendahuluannya. Ini yang paling penting ini adalah tentang metode identifikasi secara konvensional ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman ya, semakin kesini metode analisis itu semakin canggih. Ada yang menggunakan spektrofotometri, UV visible, ada yang menggunakan HPLC atau high performance liquid chromatography, ada yang menggunakan kromatografi gas dan lain-lain. Nah, itu kalau menggunakan instrumen sesuai dengan perkembangan zaman ya, semakin kesini semakin canggih. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah metode analisis secara konvensional, dalam arti metode tradisional biasanya menggunakan atau melibatkan senyawa-senyawa kimia yang sederhana yang ada di laboratorium. Baik, tahapan-tahapannya itu biasanya ya, yang pertama adalah uji pendahuluan terlebih dahulu ya, meliputi penginderaan secara organoleptis, yaitu mengidentifikasi sifat fisik obat menggunakan indera ya, baik indera peraba, indera penciuman, pembau, dan indera perasa ya. Biasanya kalau peraba itu hanya dari strukturnya, kemudian warna itu indera penglihatan, kemudian bau itu indera penciuman, kemudian rasanya biasa kita dicicipin gitu ya. Kemudian yang kedua itu penentuan sifat-sifat fisiknya seperti kelarutan, penentuan titik lebur dan titik didihnya. Kemudian yang ketiga, pengujian derajat keasaman menggunakan tes keasaman. Biasanya kita pakai kertas lakmus merah dan lakmus biru, itu kalau di lab ya, secara sederhana. Kemudian yang terakhir, penentuan unsur-unsur obat dengan menambahkan reaksi-reaksi tertentu untuk menentukan dia itu obat itu masuk ke dalam golongan yang mana sih gitu. Kemudian selain uji pendahuluan, ada yang namanya penentuan gugus fungsional yang khas ya. Ini udah masuk ke dalam uji penggolongan. Jadi sebelum kita masuk ke uji penggolongan, tadi di uji pendahuluan dulu. Setelah di uji pendahuluan baru kemudian kita masuk ke uji penggolongan. Kemudian yang ketiga baru penegasan, yaitu penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu, atau biasanya juga dipertegas dengan pengamatan bentuk kristalnya menggunakan mikroskop. Nah, itu tahapan-tahapan yang biasanya dilalui ketika kita mau menganalisis senyawa obat secara konvensional. Nah, baik, mari kita bahas satu per satu. Untuk uji pendahuluan ya, di situ tadi ada 4 jenis uji yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah penginderaan secara organoleptis. Contoh di situ senyawa obat dipiridamol warnanya kuning, kemudian etaferin warnanya kuning terang,
tetrasiklin yang termasuk ke dalam golongan antibiotik itu warnanya kuning ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau untuk tes kelarutan, nah ini penting sekali ya. Untuk kelarutan di sini harus di luar kepala ya, yang namanya kategori sangat mudah larut itu, kemudian mudah larut, agak sukar larut itu seberapa besar sih gitu ya. Ini harus dihafal, harus di luar kepala. Jadi ketika kita menyatakan bahwa suatu zat atau obat itu sifatnya sangat sukar larut, itu yang bagaimana ya. Nah, di sini sudah ada tabelnya, silahkan dibaca dan dihafalkan. Kemudian selanjutnya uji keasaman. Nah, biasanya kita pakai kertas lakmus merah kalau dia merah dan biru ya. Kalau dia senyawa yang bersifat asam, ketika celupkan kertas lakmus merah pada larutan yang mengandung senyawa obat, dia akan tetap berwarna merah. Ketika dicelupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan senyawa obat tersebut, dia akan berubah menjadi merah. Begitu juga kalau dia bersifat basah ya. Ketika dicelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan obat yang bersifat basah, dia akan merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sementara kalau menggunakan kertas lakmus biru, dia tidak akan merubah kertas lakmus biru tersebut, dia akan tetap biru gitu ya, secara sederhana. Kemudian masih di uji pendahuluan, penentuan unsur-unsur secara awal nih. Contohnya ya, di sini jika hasil pengujian penentuan unsur diperoleh adanya keberadaan unsur nitrogen N, maka pengujian selanjutnya diarahkan kepada senyawa yang mengandung unsur N pada rumus kimianya. Seperti di sini contohnya adalah benzocaine, paracetamol, salisilamid, itu semuanya punya unsur N. Jadi artinya ketika kita belum tahu nih, misalnya suatu sampel itu mengandung senyawa obat apa. Nah, kemudian kita cek menggunakan reaksi tertentu yang di situ khusus untuk mengidentifikasi keberadaan unsur nitrogen, dan ternyata hasilnya positif. Itu artinya kemungkinan masih berupa kemungkinan ya, kemungkinan senyawa obat yang terkandung di sampel kita itu kemungkinan entah itu benzocaine, paracetamol, salisilamid atau yang lain-lain yang jelas punya atom nitrogen di struktur utamanya. Begitu ya. Kemudian contoh yang lain di situ, jika hasil pengujian penentuan unsur diperoleh adanya keberadaan unsur N dan Cl, maka pengujian selanjutnya diarahkan kepada senyawa yang mengandung unsur N dan Cl dalam rumus kimianya. Seperti contohnya ephedrine hidrochloride, diphenhydramine hidrochloride, chloramphenicol, dan lain-lain yang punya atom N dan Cl di struktur utamanya. Jadi kalau kita menggunakan reaksi yang dikhususkan untuk identifikasi keberadaan atom N dan Cl, maka kemungkinan senyawa obatnya adalah ephedrine hidrochloride, diphenhydramine hidrochloride, chloramphenicol, dan lain-lain yang punya atom N dan Cl. Kira-kira mungkin nggak dia senyawa obatnya adalah benzocaine? Bukan ya. Jadi jawabannya adalah bukan, karena benzocaine tidak punya atom Cl di struktur utamanya. Begitu ya. Jadi contohnya begitu untuk penentuan unsur di awal, yaitu di tahapan yang pertama tadi, yaitu adalah uji pendahuluan. Kemudian
Nah, tahap yang kedua yaitu pengujian dengan menambahkan pereaksi khas. Jadi ini adalah tahap yang kedua. Yang pertama itu biasanya setelah uji pendahuluan ya, itu pemeriksaan senyawa nitroaromatik. Nah, di sini yang memiliki gugus nitroaromatik contohnya adalah chloramphenicol ya. Di situ cara mengidentifikasinya adalah direduksi menjadi gugus amin dengan cara melarutkan zat uji. Jadi sampel itu dilarutkan dalam etanol, kemudian diasamkan dengan HCl encer dan ditambahkan serbuk Zn. Kemudian campuran tersebut dipanaskan di atas penanas air selama 10 menit, kemudian disaring. Filtrat tahu ya, filtrat itu ketika disaring, filtrat itu adalah bagian cairnya, bukan hasil penyaringan yang ketinggalan di kertas saring. Filtrat adalah hasil penyaringan yang bagian yang cairnya. Nah, filtratnya ini diuji sebagai gugus amin aromatik primer menggunakan reaksi diazo. Ya, reaksi diazo silahkan dicari tahu isinya apa. Nah, kalau dia memberikan hasil positif, otomatis artinya dia memiliki senyawa nitroaromatik. Dia punya gugus nitroaromatik. Sampel kita itu memiliki gugus nitroaromatik. Itu untuk tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua khusus untuk sampel yang punya gugus nitroaromatik. Kemudian yang apa lagi? Yang kedua adalah pemeriksaan senyawa basa amin. Ya, senyawa basa amin merupakan senyawa dari kelompok alkaloid. Pemeriksaan senyawa basa amin ini dilihat pada uji golongan alkaloid menggunakan reaksi Mayer. Silakan dicari tahu reaksi Mayer ini isinya apa aja. Jadi hasil positif dengan reaksi Mayer menunjukkan bahwa sampel kita itu memiliki gugus basa amin. Dan yang ketiga, pemeriksaan terhadap amina aromatik primer. Nah, contohnya di sini adalah sulfametoxazol ya, ini amina aromatik primer. Aminanya di bagian yang sini ya, di bagian yang sini. Kemudian nah, pemeriksaannya dilakukan dengan cara melarutkan zat uji dalam HCl encer ya, kemudian direaksikan dengan reaksi diazo. Nah, kalau dia memberikan hasil positif, artinya dia memiliki gugus amin aromatis. Oke. Nah, kemudian untuk penentuan gugus fungsional atau uji golongan, ini yang pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menambahkan reaksi Molis ya, yaitu adalah larutan alfa naftol 3% dalam etanol dan dalam asam sulfat pekat. Kemudian caranya adalah memasukkan kurang lebih 5 mg zat uji ke dalam tabung reaksi dan melarutkannya dengan 1 ml air suling ya. Kemudian tambahkan 5 tetes reaksi alfa naftol ke dalam larutan uji dan dikocok. Setelah itu tambahkan 1 ml asam sulfat pekat secara hati-hati yang dialirkan melalui dinding tabung ya. Ini prinsip dasar ketika di kimia dasar dulu. Jadi kalau menambahkan asam yang pekat itu harus melewati dinding
tabung, tidak boleh langsung diteteskan di larutan uji karena reaksinya sangat raw, jadi bisa menimbulkan ledakan kalau langsung dituangkan atau langsung diteteskan. Dan harus dilakukan di dalam lemari asam. Ya, ini terkait dengan sifat dari si asam kuat ini tadi, asam kuat dan pekat. Nah, kalau larutan uji mengandung senyawa karbohidrat, maka di antara kedua lapisan akan terbentuk cincin berwarna ungu. Ya, itu untuk pemeriksaan golongan senyawa karbohidrat. Kemudian pemeriksaan golongan senyawa asam organik. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus biru, ya. Jadi kalau dia memiliki sifat prinsipnya seperti mengidentifikasi senyawa asam biasa. Kalau kertas lakmus birunya berubah menjadi merah, otomatis dia punya golongan senyawa asam organik di strukturnya utamanya si zat yang mau kita uji itu. Kemudian selanjutnya pemeriksaan golongan senyawa fenol. Ini dilakukan dengan menguji larutan zat dalam air atau etanol ditambah dengan 2 tetes larutan besi 3 klorida FeSl3 sebanyak atau sebesar 1%, ya. Nah, kalau dia memberikan hasil positif dalam arti akan membentuk warna merah sampai ungu, maka artinya larutan uji kita itu memiliki senyawa fenol di struktur utamanya. Contohnya adalah paracetamol, asam para-aminosalisilat, asam salisilat, salisilamid, dan lain-lain. Itu semuanya punya senyawa fenol. Otomatis kalau digunakan FeSl3, ya dilarutkan dalam air atau etanol, kemudian ditambah FeSl3 membentuk warna merah sampai ungu, maka artinya dia positif mengandung senyawa fenol di strukturnya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan golongan senyawa alkaloid. Nah, kalau untuk senyawa alkaloid ini biasanya digunakan reaksi Mayer, ya. Nah, atau reaksi Bouchardat. Nah, silahkan dibaca sendiri isinya apa saja, baik Mayer maupun Bouchardat. Kemudian hasil positifnya di situ, kalau memang si sampel mengandung senyawa golongan alkaloid, dia akan membentuk endapan kuning dengan reaksi Mayer dan endapan coklat dengan reaksi Bouchardat, ya, seperti itu. Kemudian pemeriksaan senyawa sulfonamid. Nah, biasanya dilakukan dengan menguji larutan zat dalam asam klorida dengan batang korek api. Keberadaan senyawa sulfonamid dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi berwarna jingga. Batangnya ya, bukan kepalanya, karena kepalanya warnanya coklat, jadi tidak akan kelihatan. Jadi batangnya yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya pemeriksaan golongan senyawa barbiturat. Nah, biasanya ini kalau untuk ngecek senyawa yang masuk ke dalam golongan barbiturat digunakan dilarutkan dulu dalam etanol, baru kemudian ditambahkan dengan reaksi Zwicker. Ya, silakan dibaca sendiri isinya apa saja. Kemudian, nah, kalau memberikan hasil positif yaitu berubah warnanya menjadi berwarna ungu, maka artinya si sampel kita itu positif mengandung senyawa barbiturat. Oke. Nah, kemudian tahapan yang ketiga ini adalah uji penentuan, uji penegasan, ya, jenis zat dan pengamatan bentuk kristal. Nah, bentuk kristalnya juga termasuk uji penegasan. Nah, di sini beberapa senyawa menurut Farmakope Indonesia edisi 3 uji penegasannya, contohnya yang pertama adalah efedrin HCl.
Nah, prosedur atau langkah-langkah kerjanya sebagai berikut nih ya. Yang pertama, larutkan 10 mg efedrin HCl dalam 1 ml air, kemudian ditambahkan 0,1 ml larutan tembaga 2 sulfat pekat. P kecil itu artinya pekat ya, dan 2 ml larutan natrium hidroksida pekat juga. Kemudian setelah terjadi warna violet itu keunguan, ungu, lebih ke arah ungu, kemudian ditambahkan 1 ml ether pekat. Kemudian setelah itu dikocok. Lapisan ether itu akan berwarna violet kemerahan dan lapisan air berwarna biru. Nah, kemudian cara selanjutnya, larutkan 50 mg efedrin HCl dalam 1 ml air, tambahkan 4 ml natrium hidroksida 0,1 N dan 3 ml karbon tetraklor pekat. Kocok selama beberapa detik dan biarkan selama 2 menit. Nah, kemudian pisahkan lapisan organik. Lapisan organik itu artinya lapisan nanti setelah dikocok dan dibiarkan 2 menit dia akan terbentuk 2 lapisan. Nah, lapisan organik itu akan selalu berada di atas. Ya, di atas. Kemudian tambahkan sedikit tembaga. Kemudian kocok. Nah, dikocok. Setelah pengocokan akan terjadi kekeruhan ya, dan sekitar 1 atau 2 menit kemudian dia akan muncul endapan kalau hasilnya positif efedrin HCl. Kemudian uji selanjutnya yang menunjukkan bahwa sampel kita itu mengandung efedrin HCl setelah melewati 2 tahap sebelumnya ya, yaitu uji pendahuluan dan uji penentuan golongan. Nah, ketika ditambahkan dengan di sini disebutkan bahwa dia menunjukkan reaksi klorida. Ini maksudnya adalah ketika si sampel kita itu ditambahkan dengan AgNO3 ya, dia akan menimbulkan atau misalnya membentuk endapan AgCl ya. AgCl itu warnanya adalah putih dan dia akan mengendap di bawah tabung reaksi kalau kita pakai tabung reaksi ya. Jadi maksud dari di situ menunjukkan reaksi klorida adalah ketika sampel kita ditambahkan dengan pereaksi AgNO3 maka dia akan membentuk endapan berwarna putih susu ya. Atau paling tidak kalau dia tidak menimbulkan endapan, dia akan menimbulkan atau membentuk kekeruhan ya, tergantung dari yang diendapkan oleh si Ag gitu. Kalau dia ukurannya cukup besar untuk mengendap, dia akan mengendap ke bawah, tapi kalau ukurannya kecil dia hanya akan melayang-layang, sehingga yang terlihat oleh mata kita adalah berupa kekeruhan, bukan endapan. Namun sejatinya sama, dia terbentuk AgCl, hanya saja ukurannya berbeda gitu ya. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain di sini ada papaverin HCl, kemudian ada piridoksin HCl. Saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Tapi yang jelas yang paling penting poin di sini adalah untuk analisis kualitatif senyawa obat ini kalau kita rangkum ya. Di sini ya ada 3 tahapan penting itu tadi yang harus dipahami. Yang pertama adalah uji pendahuluan, kemudian uji penentuan, kemudian yang ketiga adalah uji penegasan. Nah, salah satunya tadi adalah dengan menggunakan untuk uji penegasan ya, untuk uji penegasan selain menggunakan pereaksi bisa juga mengamati bentuk kristal. Nah, di sini contohnya ya, untuk efedrin HCl kristalnya berbentuk bulat dengan lingkaran di bagian tengahnya.
Kalau papaverin HCl di sini kristalnya bentuknya batang menyerupai serat kayu, dan kalau piridoksin HCl kristalnya berbentuk jarum, ada yang panjang ada yang pendek, enggak beraturan gitu ya. Ini untuk penegasan. Jadi kalau yang lain-lain itu biasanya hanya pakai reaksi, namun ada beberapa beberapa macam reaksi yang bisa digunakan untuk pendahuluan ataupun penentuan. Tapi kalau untuk di penegasan ini selain menggunakan reaksi kimia juga bisa dengan mengamati bentuk kristalnya. Jadi kalau kita tidak mau pakai reaksi kimia, boleh nggak kita amati saja bentuk kristalnya? Boleh, pilih aja salah satu. Oke, seperti itu kira-kira penjelasannya untuk materi kali ini. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan ke saya. Baik, kuliahnya saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.